Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa berkumpul dalam kelas ini, yakni dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang insya Allah akan diampu oleh Bapak sendiri, yakni Bapak bernama Yusuf Saiban. Namun sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya atau membahas lebih mendalam tentang materi-materi yang ada di ilmu pengetahuan sosial tersebut, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, seluruh nikmatnya kepada seluruh umat manusia, terutama nikmat Islam, insan, dan sehat. Salah satu nikmatnya dari itu adalah sehat, sehingga kita bisa berkumpul dalam kelas ini dengan keadaan sehat. Itu suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh kita selaku hambanya. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat-sahabat, dan umatnya, hingga insya Allah kepada kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Meringkas dalam pembahasan atau agar mengurangi waktu, mempercepat atau mempersingkat waktu penyampaian sini, Bapak langsung saja absen ya. Yang pertama Maimunah, yang kedua Muhammad Haris, yang ketiga Irfan Syahroni, yang keempat Noval Faruk, selanjutnya ada Yayat Hidayatullah, terusnya ada Miftahul Jannah, selanjutnya ada Dede Hidayatullah, Suyana, Khairon, Zainal, dan Yuniana. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya hadir dalam kelas ini, dalam mata pelajaran kali ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kesehatan hingga keesokan hari. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Kali ini atau hari ini kita akan membahas tentang dinamika interaksi manusia. Dinamika interaksi manusia yang akan dibagi menjadi beberapa poin, yakni di mana apa itu hakikat interaksi manusia dengan alam, itu suatu hakikat atau apa itu interaksi manusia dengan alam. Selanjutnya, yang poin selanjutnya ada permasalahan lingkungan alam. Jadi permasalahan lingkungan alam ini adalah suatu permasalahan yang ada di lingkungan alam, yang nanti kita akan bahas apakah permasalahan itu memang terjadi karena adanya bencana alam ataupun permasalahan lingkungan yang terjadi atau yang ditimbulkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Namun sebelum memasuki pembahasan dinamika interaksi manusia, Bapak ingin mengulang sedikit tentang pembahasan kemarin. Sebelum masuk ke materi ini, Bapak ingin mengulas sedikit tentang yang kemarin Bapak sampaikan, yakni tentang lingkungan. Di sini ada yang tahu apa itu lingkungan? Ya, barangkali ada yang masih ingat nih. Silakan Saudara Noval Faruk. Ya, benar sekali. Bagus sekali jawabannya. Barangkali ada yang lain? Silakan Khairon. Ya, bagus. Ini dua anak ini sangat bagus. Bapak sangat mengapresiasikan keberanian mereka berdua sehingga bisa berbicara ke depan, menyampaikan apa yang ada di pikirannya ataupun apa pemahaman dia. Walaupun memang belum tepat, tapi Bapak sangat mengapresiasi karena keberaniannya. Namun sedikit Bapak menyampaikan sedikit ya di sini. Bapak ingin menjelaskan sedikit atau memperjelas apa itu lingkungan ya. Silakan kalian cermati atau lihat Bapak
atau kalian bisa tulis nanti di buku kalian masing-masing sehingga kalian tidak bisa lupa, sehingga bisa menjadi pedoman nanti barangkali di ulangan akhir semester atau ulangan tengah semester. Kalian bisa membaca-baca buku kembali yang telah Bapak sampaikan kepada kalian, materi-materi tentang yang Bapak ajarkan. Oke, selanjutnya Bapak akan membahas sedikit ya. Tadi saudara Noval dengan Hoiron sudah menjawab apa itu lingkungan. Selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan ya. Lingkungan di sini adalah suatu kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, seperti contohnya tanah, air, udara, flora dan fauna. Jadi lingkungan di sini dalam pengertian yang pertama ini kombinasi lingkungan adalah suatu kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam yang ada di sekitarnya, seperti contohnya tanah, air, dan udara. Selanjutnya ada flora dan fauna. Barangkali di sini tadi Bapak menyebutkan ada flora dan fauna. Barangkali di sini ada yang belum tahu maksudnya apa itu flora dan fauna, dan barangkali ada yang tahu bisa memberitahukan pada temennya. Silakan barangkali Maimunah. Ya, bagus sekali itu jawabannya. Silakan kalian ya dicatat di buku masing-masing bahwasanya flora dan fauna. Flora itu adalah suatu tumbuhan, yang kemudian fauna itu adalah hewan. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang sudah atau masih mengingat materi-materi kemarin. Bapak harap semuanya juga masih bisa mengingat. Dan untuk mempersingkat waktu, Bapak akan langsung melanjutkan pada pembahasan yang kedua atau pengertian yang kedua tentang lingkungan. Yakni lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung dan tidak langsung. Jadi menurut pengertian pengertian yang kedua ini, lingkungan itu adalah suatu yang ada di sekitar manusia. Kita manusia, dan sekitar kita ini adalah lingkungan. Dimana menurut pembahasan kali ini, lingkungan di sini adalah sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat mempengaruhi keadaan ataupun perkembangan kehidupan kita di masyarakat, baik secara langsung dan tidak langsung. Seperti contohnya Bapak ambil di pedesaan, yang dimana pedesaan itu mayoritas sebagai petani. Kenapa mayoritas sebagai petani? Karena memang lingkungan itu mempengaruhi manusianya, mempengaruhi perkembangan kehidupan manusianya, mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia di masyarakatnya itu secara langsung dan tidak langsung. Dan seperti contohnya itu di pedesaan, di mana pedesaan itu mayoritas pekerja menjadi petani, dikarenakan memang di sana mempunyai banyak atau mencukupi lahan pertaniannya dan perkebunannya. Nah, sampai sekian, barangkali ada yang tanyakan. Tidak ya, semuanya jelas. Oke, selanjutnya Bapak ada ini lagi. Jadi ada setelah lingkungan yang kita bahas tadi, ada komponen-komponen yang ada di lingkungan yang dapat dibedakan menjadi dua, yakni ada lingkungan abiotik dan biotik. Di sini barangkali ada yang tahu yang kemarin Bapak jelaskan apa itu lingkungan biotik, contohnya apa, abiotik itu contohnya apa. Silakan barangkali Saudara Suyana atau Dea Suyana barangkali. Ayo, tidak apa-apa. Bapak tidak akan menyalahkan salah satu jawaban dari kalian. Bapak hanya menanyakan untuk memberikan atau menumbuhkan rasa percaya diri kalian, anak-anak yang belajar di kelas Bapak kali ini. Silakan, tidak apa-apa. Nah, itu benar. Jadi benar yang dikatakan Saudara Suyana atau adik Suyana ini, bahwasanya komponen lingkungan itu dibedakan menjadi dua, itu yakni ada biotik dengan abiotik. Abiotik ini tadi apa? Lingkungan yang tidak hidup atau bersifat mati. Sedangkan biotiknya lingkungan yang hidup ataupun yang tidak mati. Seperti contohnya, sini Bapak langsung memberikan contoh saja tentang pembahasan kemarin. Apa itu lingkungan biotik? Lingkungan biotik itu sesuatu lingkungan yang
ada di sekitar kita yang bersifat hidup seperti tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya. Sementara abiotiknya itu adalah sesuatu yang ada di sekitar kita yang bersifat mati ataupun tidak hidup, seperti contohnya batu, pasir, tanah, dan lain-lain. Nah, alhamdulillah ya, tadi Bapak sudah menanyakan sedikit demi sedikit pembahasan atau mengulas materi-materi yang kemarin Bapak sudah bahas dalam pertemuan sebelumnya. Jadi Bapak akan melanjutkan saja dalam pembahasan hari ini, pembahasan inti tentang dinamika interaksi manusia. Barangkali di sini tadi ada yang pada proses pengulasan barangkali ada yang masih keliru atau masih kurang paham, bisa ditanyakan ke Bapak. Bapak insya Allah bakalan menjawab. Silakan barangkali ada yang menanyakan dulu sebelum masuk ke dalam materi dinamika interaksi manusia. Gimana, barangkali ada yang nanya? Oh, nggak ada ini ya. Berarti Bapak rasa pembahasan atau pengulasan hari yang kemarin Bapak sudah cukupkan. Selanjutnya Bapak akan membahas tentang pembahasan inti hari ini, yakni tentang dinamika interaksi manusia. Jadi di sini itu ada dinamika, ada 3 kata yang berarti ada dinamika, interaksi, dan manusia. Kalian kelihatan kan? Ini dinamika interaksi manusia. Di situ ada 3 kata, yakni dinamika adalah suatu strukturan atau bagan-bagan yang saling menyatu dan menyebut sehingga menjadikan satu kesatuan. Sedangkan interaksinya adalah suatu hubungan timbal balik. Dan sedangkan manusianya itu adalah makhluk yang ada di bumi atau yang bisa disebut atau memang kita sendiri adalah manusia. Jadi jika terjemahkan atau dijelaskan secara langsung, secara dinamika interaksi manusia adalah suatu struktur atau bagan-bagan yang saling mempengaruhi, yang menjadi satu kesatuan, yang menjadikan suatu timbal balik hubungan yang bisa menjadikan hubungan timbal balik manusia antara manusia. Jadi hubungan interaksi manusia ini adalah hubungan interaksi manusia, yakni di mana dalam hubungan interaksi manusia, dinamika interaksi manusia itu berupa hubungan bekerja sama, saling mempengaruhi, dan lain-lainnya. Sedangkan selanjutnya itu ada hakikat interaksi manusia dengan alam. Di sini ada hakikat interaksi manusia dengan alam. Tadi sudah dijelaskan dinamika interaksi manusia, sekarang ada hakikat interaksi manusia dengan alam. Ya, di sini itu ada hakikat interaksi manusia dengan alam, yakni suatu itu merupakan proses yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Seperti contohnya, kita beri contoh ya, maksudnya kita lebih jelas. Jadi hakikat interaksi manusia dengan alam. Interaksi manusia dengan alam ini sesuatu hubungan yang saling mempengaruhi antara manusia dengan alam di sekitarnya. Seperti contohnya atau yang kita bahas kemarin tentang sedikit sama tentang pengertiannya lingkungan, yakni di mana lingkungan itu adalah kombinasi ataupun segala sesuatu di sekitar manusia yang dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia secara langsung atau tidak langsung. Di sini juga sama, interaksi manusia dengan alam itu sesuatu yang mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Seperti contohnya di sini Bapak ini tinggal di desa. Bapak tinggal di desa yang kemungkinan di desa itu mayoritas petani. Nah, di mana hakikat interaksi manusia dengan alamnya di sini, Bapak ini akan dipengaruhi oleh lingkungan alam yang di sekitar Bapak, yang dimana lingkungan alam di sekitar Bapak itu adalah seorang petani atau mayoritas pekerjaannya sebagai petani, dan Bapak akan menyesuaikan diri sebagai petani dan Bapak akan memetik hasilnya dari hasil bertani tersebut. Jadi di situ dapat menyimpulkan bahwasannya memang benar hakikat interaksi manusia dengan alam itu suatu kesatuan yang saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya, antara manusia dengan alam dan alam dengan manusia. Jadi contohnya itu. Selanjutnya ada permasalahan lingkungan alam. Jadi permasalahan lingkungan alam adalah suatu masalah-masalah atau
permasalahan yang ada di lingkungan alam yang bersifat alami dibuat atau terjadi karena alam itu sendiri, dan juga ada yang bisa terjadi karena adanya campur baur tangan manusia. Seperti ini di bagian Bapak sudah menuliskan bahwasanya permasalahan lingkungan alam di sini ada yang dibuat oleh alam sendiri, seperti contohnya alami. Ada yang bisa menyebutkan permasalahan lingkungan alam yang dilakukan oleh alam atau yang ditimbulkan oleh alam? Silakan, barangkali ada yang ingin mencoba menjawab. Tenang saja Bapak, dengan kalian menjawab pertanyaan Bapak atau mengulas-mengulas yang kemarin-kemarin, Bapak akan sedikit memberikan nilai kepada kalian sebagai tambahan nanti di nilai akhir. Kalau barangkali ada yang ingin mencoba menjawab permasalahan lingkungan alam yang disebabkan oleh alamnya. Silakan, barangkali Irfan Syaroni. Ya, bagus sekali nih Irfan Syaroni. Irfan Syaroni sini tadi Irfan menjawab tentang permasalahan lingkungan alam yang disebabkan oleh alamnya itu seperti contohnya kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu bisa terjadi antara dua kemungkinan, yakni disebabkan oleh manusia dengan alam. Tapi bisa juga jika memang permasalahan lingkungan alam itu dilakukan oleh alam, sepertinya dengan ada pemanasan yang terlalu panas, pemanasan yang terlalu berlebihan sehingga bisa membakar pepohonan yang sudah kering yang ada di hutan, sehingga terjadi pembakaran hutan dan lain-lainnya. Sedangkan nanti ada yang misalkan kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusianya itu seperti contohnya ketika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti contohnya sekarang sedang sedang hits di angkatan remaja-remaja masa ini itu adalah mendaki, dimana ada memang banyak sekali pendaki yang memang sangat merespon apa itu aturan-aturan yang ada di pegunungan tersebut ketika mereka mendaki, dan juga ada juga pihak-pihak dari beberapa oknum atau pendaki yang tidak bertanggung jawab. Seperti contohnya ketika dia mendaki, dia merokok dan kemudian rokok itu dibuang ke tempat sembarangan, tidak dimatikan atau seperti apa, dan itu adalah modal awal yang akan terjadinya nanti kebakaran dalam hutan tersebut. Jadi seperti itu yang dilakukan manusia. Kalian tidak usah mencontoh. Jadi Bapak sangat menganjurkan jika kalian ingin mencintai lingkungan, kalian juga harus menjaga sikap kalian terlebih dahulu, yakni ketika kalian memasuki daerah yang memang itu rawan kebakaran karena memang dahannya kering-kering atau batangnya kering-kering, itu kalian mencoba berhati-hati dalam segala sesuatu menyalakan api ataupun yang lain-lainnya gitu. Selanjutnya ada permasalahan lingkungan alam yang dilakukan oleh manusia. Langsung saja mempersingkat waktu, jadi permasalahan lingkungan alam yang dilakukan manusia itu banyak sekali ya, seperti contohnya banjir, tadi yang sudah disebutkan Bapak sebelumnya, tadi ada kebakaran hutan dan barangkali ada yang lain-lain. Jadi di sini memang permasalahan lingkungan alam itu lebih kebanyakan dibuat oleh manusia, oleh tangan manusia sendiri. Seperti contohnya banyak yang kebakaran hutan, banjir, terus apalagi tuh tanah longsor, itu banyak sekali yang dilakukan. Kita rusak alam tersebut. Alangkah lebih baiknya kita lebih benahi lagi, kita lebih rindangkan lagi alam-alam yang ada di sekitar kita sehingga bisa dilihat hingga anak cucu kita nanti. Nah, cukup sekian, barangkali ada yang ditanyakan tentang dinamika interaksi manusia, yakni ada hakikat interaksi manusia dengan alam, permasalahan lingkungan alam yang dilakukan oleh manusia dan alam secara langsung dan secara tidak langsung dan secara langsung.